kasih Denny udah datang. Oke, sama-sama. Udah mampir. Pertama kenalin diri dulu dong. Oke. Kohai-kohainya. Kohai, halo, salam kenal semua. Nama saya Denny Kosasi. Saya lulusan Unsada. Ya, lulusan Unsada pasti sastra Jepang. Saya masuk Unsada itu tahun 2005 dan lulus pada tahun 2009. Jadi puji Tuhan dalam waktu 4 tahun saya bisa lulus dengan tepat waktu. Dan saya tahun 2006-2007 saya lupa, saya dapat beasiswa 1 tahun ke Takushoku sebagai pertukaran pelajar. Jadi itu ada Kokang Ryugakusei yang dari Takushoku datang ke sini, yang dari Unsada datang ke Jepang Takushoku. Jadi waktu itu sebelum saya itu ada namanya angkatan saya itu Kak Ginting kalau nggak salah. Jadi saya setelah Kak Ginting itu saya yang dapat kesempatan untuk ke Takushoku 1 tahun. Jadi selama 1 tahun saya belajar di kampus Takushoku yang di Hachioji. Setelah dari situ saya pulang ke Jepang, saya kejar lagi SK yang ketinggalan dan puji Tuhan bisa lulus tahun 2009. Oke. Dulu saya waktu masuk 2005 itu wali kelas saya Ibu Julia Pane. Halo Ibu. Dan saya skripsinya itu tentang linguistik. Saya ngambil linguistik dan dosen pembimbingnya adalah Ibu Andi Irma. Halo Bu Andi Irma, terima kasih Bu, saya udah bisa lulus sekarang loh. Oke, saya linguistik judulnya itu tentang penggunaan Teshimau dan Owari. Apa perbedaan Teshimau dan Owari? Itu saya waktu itu inget banget, aku itu hampir berapa kali gitu ya bimbingan bolak-balik sama Bu Andi Irma. Terus pembimbing keduanya Ibu Yuliarsih. Oke, saya ingat banget begitu saya ngasih bimbing skripsi ya untuk dicek gitu sama Bu Andi Irma atau Bu Yuliarsih, dicoretnya segede-gede gaban. Cret, ini salah. Jadi berulang-ulang gitu terus. Ya puji Tuhan pokoknya berkat bantuan doa dari orang tua, keluarga dan juga para dosen, saya bisa lulus tahun 2009. Oke? Kasih Denny. Ya. Pertanyaan selanjutnya Denny. Oke, saya tunggu sini ya. Dulu Waktu kuliah aktif di kegiatan apa aja? Oke, jadi waktu kuliah itu saya ngambil kegiatan UKM ya. UKM sebutnya ya? UKM itu kupu-kupu, kuliah pulang. Oke. Saya bukan anak gaul yang suka nongkrong-nongkrong di Kantek, Kansas atau dimanapun. Jadi begitu kelar kuliah ya saya pulang, saya jalan sama teman saya malah sering hangoutnya di luar. Tapi untuk kegiatan UKM itu saya ngambil kegiatan UKM Katolik ya, KMK kalau nggak salah dulu, di dekat lapangan basket sebelah sana. Itu satu-satunya UKM yang saya tekuni. Oke, terima kasih Denny. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ceritain dong gimana sejarahnya bisa sekolah dan kerja di Jepang. Oke, sejarah bisa sekolah dan kerja di Jepang udah jelasin. Kikakenya itu ya pertama kali karena saya pertukaran 1 tahun ke Takushoku. Itu setelah saya lulus terus terang saya bingung saya mau ngapain. Akhirnya dulu kan saya ada geng ya, geng dia, geng di anak kelas E gitu, semua rata-rata pada mau pergi ke Jepang. Oke lah, saya ikut. Jadi intinya ikut aja. Sekolah bahasa Jepang, saya ingat banget di Topa 21 di daerah Koenji. Terus setelah lulus sekolah bahasa Jepang 2 tahun, saya ngambil pra S2. Waktu itu universitas pilihan saya tetap Takushoku University. Jadi saya sebagai mahasiswa pendengar itu selama 1 tahun. 2 tahun saya sebagai chokosei. Itu saya ngambil pra S2 di situ. Setelah lulus pra S2 situ, saya langsung masuk ke S2. Di S2 Takushoku saya ngambil jurusan yang berbeda banget, karena S1 itu saya ngambil sastra Jepang yang kayak teman-teman udah pada tahu. Pas S2 saya ngambil HI, Hubungan Internasional. Sekolah pra S2 itu maksudnya sekolah untuk persiapan masuk ke... Iya, jadi begini loh Pak ya. Jadi pra S2 itu terus terang saya nggak tahu saya mau bidangnya kemana. Terus terang waktu saya nggak tahu, saya masih blank. Jadi saya pra S2 saya hanya pendengar.
Jadi begitu ada kuliah oleh dosen ini di Takushoku ya, saya coba datang, saya dengar, oh ternyata mata kuliah beliau tuh menarik, saya ada passion ke sana. Oh yang ini ternyata kurang, saya nggak berminat. Jadi seperti itulah, memilah-milih gitu. Iya, saya masuk S2 di situ, urusan HI di Takushoku University, dan puji Tuhan saya di sana dapat beasiswa juga. Jadi saya dapat beasiswanya setelah saya masuk gitu. Jadi pas Takushoku itu tenang aja, kalau teman-teman yang mau kuliah di sana, peluang untuk dapat S2 banyak, don't worry, banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau Takushoku itu di pengumumannya ditempelin ya berbagai macam beasiswa gitu loh, dibuka program beasiswa untuk ini banyak syaratnya kok. Misalnya ada khusus untuk warga negara Cina, khusus untuk semua negara, terus umur juga ada, maksimal tahun berapa gitu kan. Ya saya coba, saya nggak tahu malu, pokoknya saya coba semua. Ada yang ketolak, ada yang sampai ke wawancara kedua lulus tapi akhirnya ketolak. Puji Tuhan saya dapat satu beasiswa yaitu Sagawa Scholarship. Jadi full biaya S2 saya dibiayain oleh Sagawa. Setelah lulus S2, waktu mau lulus S2 itu terus terang saya shukatsu, dan juga ada teman yang nawarin coba kamu part time di sini di bidang remittance. Waktu saya ingat banget perusahaan remittance yang ya dibilang sekarang cukup besar, yaitu di Kyode Remittance. Jadi saya tahun 2013 kalau nggak salah saya udah mulai part time di perusahaan remittance itu. Jadi pas lulus saya langsung jadi shiny gitu. Shukatsu itu ini ya, lamar-lamar kerja gitu ya? Iya, lamar-lamar kerja. Banyak yang ditolak kok, tenang aja. Saya ngelamar sini tolak, tebal muka aja. Yang penting semangat ya? Yang penting semangat, maju terus mantap mundur. Pertanyaan selanjutnya, coba ceritain pengalaman paling sedih waktu di Jepang. Kayaknya pengalaman saya sedih semua. Sedih semua. Enggak ya. Jadi waktu terus terang waktu saya Nihongo Gakko gitu ya di Topa itu, saya biaya juga sendiri kan untuk awalnya. Jadi benar-benar ngirit. Jadi saya ingat banget cuman bawa duit uang 20.000 yen. Itu untuk uang jajan saya sampai saya dapat baito. Puji Tuhan waktu itu untuk apartemen kami rembukan dari awal ya. Kami numpang sama teman kami di sana. Kami pergi berombongan gitu ya, kayak apa sih, kayak orang naik pesawat gerombol gitu loh. Itu di sana ada teman yang bisa nyawain tinggal bareng sama apartemen. Puji Tuhan dapat di situ. Jadi kami harus ngirit untuk makan. Nah, saya ingat banget saya punya duit waktu itu 15 yen. Koin 5 yen 3 biji. Dan saya waktu itu pertama kali tinggalnya di Kasai. Di Kasai, kalau nggak tahu googling aja banyak kok. Oke, itu ada toko sayuran Yaoyasang gitu ya. Saya ngeliat ada kyabetsu harganya pas 15 yen. Saya hanya beli kyabetsu yang setengah, yang 15 yen itu, dan saya bayar pakai uang 5 yen itu. Jadi pas saya sudah beli, begitu saya keluar toko, yang punya toko itu keluar ngebuang duit saya, melempar di jalan. Itu merasa kok orang Jepang seperti ini ya, kayaknya saya nggak dihargai. Itu yang paling saya sedih. Pertanyaannya selanjutnya, Oke. yang paling senang apa? Yang paling senang, banyak sih yang senang waktu naik kereta, ya orang mudik ya. Bener loh, waktu jadi nyampe Jepang itu saya bilang, wih ini keren, Jepang kayak gini ya, keren loh, stasiunnya seperti ini, terus ada di Homo itu ada announce-nya gitu. Saya senang banget naik kereta, dan menurut saya yang paling senang itu ketika saya bisa masuk S2 dengan usaha saya sendiri. Itu yang paling saya banggakan, tanpa ngebebanin orang tua. Jadi modal nekat dan modal tebal muka. Jadi walaupun ada sedihnya tapi senangnya juga Iya, banyak ya? banyak. Kayak nano-nano di hidupnya. Nah, sekarang mau tanya nih, kenapa dulu milih sekolah di sastra Jepang Pusat? Oke. Mau jawaban jujur apa jawaban yang skenario nih? Jujur aja. Jujur aja ya, oke ya. Bebas aja, bebas. Jujur terus terang, saya waktu SMA saya anaknya hobi main game. Dulu kalau teman-teman tahu ya berarti udah tua ya. Saya suka main game online yaitu Ragnarok. Jadi pulang kuliah saya ke warnet main game Ragnarok terus
Sabtu Minggu gitu. Pas mau masuk kuliah, semua pendaftaran sudah tutup. Yang buka Unsada. Oke, jujur ya, jangan sakit hati ya. Kayaknya saya pulang nggak ada nyawanya nih. Yang buka hanya Unsada, dan saya coba ngeliat-ngeliat Unsada, searching gitu ya. Yang paling bagus di Unsada apa? Semua bagus, tapi saya lebih ngeliat ke sastra Jepang. Karena memang saya ada hobi untuk main game online kan Jepang, terus juga ada suka anime ya kan, suka denger lagu J-pop gitu kan, dulu masih J-pop gitu loh. Akhirnya udah saya masuk sastra Jepang. Jadi asal muasalnya kenapa? Karena saya malas waktu SMA, nggak mencoba kemana-mana, hanya game terus. Tahu udah pada tutup semua pendaftaran gitu. Kasih deh, kasih yang sejujur-jujurnya. Jujur banget ya, tolong jangan di-cut ya. Ya, makasih deh. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, setelah masuk itu kan dulu awalnya begitu ya. Apa namanya? Udah yang lain udah tutup, yang masih buka Unsada. Setelah masuk ke Unsada, belajar bahasa Jepang di jurusan sastra Jepang, kira-kira apa yang Denny bisa dapetin yang Denny pikir bagus dari tempat itu? Dosennya pengajaran saya kasih jempol. Itu saya ingat banget dulu, saya awal diajar oleh Ibu Yuliarsi. Beliau dengan semangatnya bawa spidol ke papan tulis, ngajar nani desa. Saya ingat banget itu ajaran beliau sampai terngiang-ngiang. Beliau selalu mencecer, kamu harus begini, benar-benar dicecer itu anak sampai bisa gitu loh. Jadi saya nemuin, kalau dosennya aja seperti ini ngajar, masa saya nggak bisa gitu lah. Jadi ada suatu challenge buat diri saya sendiri, dan memang terus terang balik ke niat sendiri. Saya niatnya untuk belajar bahasa Jepang, saya mau pelajari bahasa Jepang, sastra Jepang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Kembali ke laptop. Nah, barangkali ada pesan untuk kohanya yang mau bahasa Jepangnya maju itu harus gimana? Bahasa Jepang kalau mau maju, satu, balik ke niat diri sendiri. Kamu bener nggak passionnya di bahasa Jepang? Kamu bener nggak ini-struck dengan hati kamu? Kalau memang benar serap, kamu tekunin terus. Dulu saya ingat banget waktu mau, kan dulu kalau nggak salah ada mata kuliah kayak speech gitu ya depan kelas gitu. Jadi setiap kelar kuliah itu kalau saya pulang, saya mandi, saya sambil ngulangin kayak orang gila. Jadi di kamar mandi itu saya ngulangin semua bumpo, semua tekisto gitu ya. Saya yang kyoku shita mono zenbu ofurode fukushu shiteru. Jadi saya benar-benar ngulang semua di kamar mandi. Saya ngomong sendiri kamar, ya sabodo teing gitu, kata-kata orang Sunda ya. Tebel muka aja, terus praktis terus. Jadi jangan pernah menyerah untuk coba berusaha. Dan kalau ada yang nggak tahu, itu nggak usah sungkan-sungkan, tanya ke senseinya secara sopan, ini kenapa seperti ini sensei, saya mau tahu seperti ini. Puji Tuhan, waktu itu sensei saya itu baik semua, beliau mengajarkan saya sampai ke detail-detailnya. Jadi yang penting ini ya, konsisten gitu ya. Konsisten, betul, kayak mau diet, ya besok aja lah, tarsok, enggak, jangan seperti itu ya. Konsisten sama prosesnya, menjalankan prosesnya terbaik gitu ya. Betul, dan kalau dosen ngasih tugas yang banyak-banyak, janganlah sakit hati. Kalau anak sekarang kan kasih tugas gini, lapor, gini, nggak adil segala macam, gini. Kapan mau majunya gitu loh. Jadi kalau mau maju itu harus kursus ya. Betul, berakit-akit terus. Kayak orang Jepang aja gitu, dan berhiasan. Pertanyaan selanjutnya Denny. Oke. Nah, ini pesan untuk koha yang punya cita-cita mau sekolah atau kerja di Jepang. Oke, jadi kamu sudah tahu passion kamu di sastra Jepang. Satu, kamu udah nemuin passion kamu di sastra Jepang. Sekarang mau lanjutin lagi sekolah di Jepang atau kerja di Jepang. Oke. Kalau sudah masuk terjun kuliah, satu, jangan malas. Kamu harus cari link sebanyak-banyak mungkin untuk sekolah di Jepang itu, kerja di Jepang seperti apa.
insya Allah kalau di Universitas Dharma Persada itu ada linknya, pastikan ada informasi seperti ya, dan juga ke Japan Foundation gitu juga banyak kok sekarang mah, link udah banyak, tinggal googling aja, nggak Google gitu, banyak link semua keluar. Kalau dulu zaman saya masih susah gitu kan ya, banyak referensi gitu. Kasih. Iya. Selanjutnya, nah ini penutup. Semangat Barangkali ada buat pesan kohai-kohainya. kohai-kohainya lagi. Oke. Untuk penutup, satu, jangan pernah menyerah. Saya tahu pasti ada tick down di mana, aduh, aku kuliah nggak ngerti ya bahasa Jepang seperti ini ya. Kenapa ya? Pokoknya jangan pernah menyerah. Temuin jawaban dalam diri sendiri. Itu pasti ada. Pertama, kamu bener nggak passionnya di sini? Kalau memang masih ada passion di sini, lanjutin terus. Pokoknya jangan pernah menyerah, hajar terus apa yang ada di depan mata. Karena itu akan melatih buat teman-teman sekalian ketika nanti ada rencana Tuhan buat kerja di atas sekolah di Jepang, itu akan kepake semua pengorbanan di sini. Oke, saya senang bisa sharing sedikit ilmu dan pengalaman saya yang mudah-mudahan banyak menjadi inspirasi buat teman-teman lah ya, untuk kohai-kohai juga untuk tetap fighting, yang masih kuliah fighting, yang ada punya cita-cita ke Jepang semakin besar, pokoknya jangan pernah menyerah, tetap bergelut terus. Oke, sekian dari Denny, terima kasih, sampai jumpa kembali.